Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematik. Semoga kalian semangat selalu, bahagia selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan ya. Nah, sebelum ini untuk materi kelas 5 di semester 1. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang perkalian pecahan, kalian masih ingat nggak sih apa aja ya jenis-jenis pecahan? Ya, pecahan itu ada pecahan biasa, contohnya 1/2, 3/4. 1/4 ini disebut dengan pecahan biasa, betul ya? Anak-anak pintar sekali. Selanjutnya ada pecahan campuran, yaitu contohnya 1/3, 1/3/4, 4/2/5. Ingat ya, nulisnya harus tepat, satunya di tengah-tengah garis yang ini vertikalnya ya, garis yang miringnya. Kadang Bapak masih sering melihat menulis angka bilangan ini bilangan bulatnya itu enggak di sebelahnya garis yang vertikal atau miring ya. Ada 1/3/4, ada 4/2/5. Selanjutnya pecahan desimal, contohnya 0,2, 0,5 dan lain-lainnya ya. Seterusnya. Selanjutnya ada pecahan persen. Persen itu berarti per ya. Nah, ada yang 10/100, 12/100, 15/100. Nah, ada 10/100 dibacanya 10%. 12/100 dibacanya 12%. 15/100 15%. Nah, lambangnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, pasti kalian masih ingat di pelajaran atau di materi di kelas 4 ya. Nah, akan kita ulas kembali caranya seperti apa. Nah, jika ada sebuah pecahan dilambangkan dengan B/X/Y, maka yang harus kita lakukan untuk merubahnya menjadi pecahan biasa adalah B dikali Y atau dikali penyebut ya, ditambah X kali pembilang. Y-nya tidak berubah. Ingat ya, lihat ini ya. Y-nya tidak berubah, perhatikan ya. Y ini tidak berubah, ingat ya. Sekali lagi, jika sebuah pecahan dilambangkan dengan B/X/Y, maka B dikali Y ditambah X. Y-nya tidak berubah. Contohnya seperti ini. Ada 1/3, maka 1 dikali 3 ditambah 1/3. Maka hasilnya adalah 1 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dari mana 4? 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3-nya tidak berubah. Atau boleh juga mengerjakannya seperti ini. 3 dikali 1 3, langsung ya seperti ini, ditambah 1, langsung ditulis seperti ini, sama dengan 4/3. 3-nya dari mana? 3-nya dari ini ya. Hasilnya sama saja. Bedanya kalau ini lebih rinci yang pertama ya. Kalau ini langsung, nggak masalah. Yang penting kalian memahaminya. Nah, konsep perkalian. Kalian harus memahami bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Maksudnya seperti apa? Perhatikan ya. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lihat posisinya. Jadi yang berulang itu yang di depannya. 3-nya yang dijumlahkan berulang. Ini tidak boleh ketukar ya kalau dalam resep yang diberikan oleh dokter. 2 dikali 1 berarti 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Nah, kalau dalam resep dokter harus hati-hati, nggak boleh ditukar. Kalau minum obatnya 2 dikali 1, nggak boleh minum obatnya 2 sekaligus. Bukan 2
ini, maka bukan 2 dikali 1 tapi 1, bukan 2 ditambah 2 tapi 1 ditambah 1, hasilnya 2. 2 dikali 3, 3 ditambah 3, hasilnya 6. Nah, bagaimana jika pada bilangan pecahan? Nah, perhatikan. 2 dikali, beda ya, bukan 2 1/2 ya, ingat. 2 dikali 1/2, maka sama saja 1/2 ditambah 1/2. Ingat ya, ini 2 dikali, bukan 2 1/2. Ini mah 2 dikali 1/2. Maka hasilnya adalah 1/2 ditambah 1/2. Hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Masih ingat ya penjumlahan pecahan kemarin? Ini penyebutnya udah sama. Jadi langsung 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2-nya penyebut, maka nggak usah dijumlahkan. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ingat, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa seperti 1/2 dikali 3/4. Nah, perhatikan. Jika perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka pembilang dibagi penyebut dikali pembilang dibagi penyebut, maka hasilnya adalah, perhatikan ini contohnya, 1/2 dikali 3/4. Maka kita langsungkan saja. 1 dikali 3, ya, dikalikan dengan pembilang dikali pembilang. Penyebut dikali penyebut, maka hasilnya adalah 3/8. Jadi perbedaannya dengan penjumlahan, kalau penjumlahan harus disamakan dulu penyebutnya atau harus ekuivalen. Kalau ini langsung ya. Ingat ya. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, bagaimana jika perkalian pecahan campuran? Perhatikan, ini ada contoh. 2/3 dikali 1/2. Oke, bisa diamati contoh soalnya. Nah, coba kalian ucapkan bersama-sama dengan Bapak. 2/3 dikali 1/2. Ucapkan ya, biar mulut kita juga ikut bergerak. Kalau mulut kita ikut bergerak, mudah-mudahan masuk ke dalam pikiran kita. Selanjutnya kita coba kerjakan. 2/3 dikali 1/2. Langkah yang pertama apa coba? Ada yang tahu? Iya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama boleh menggunakan cara seperti ini, yaitu dengan merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ada dengan metode yang lain, misalnya bilangan bulatnya dijumlahkan dulu, 2 ditambah 1 baru pecahannya dijumlah. Boleh seperti ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan menggunakan cara langkah yang merubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka bagaimana caranya? Yang pertama 2/3, yaitu kita rubah menjadi pecahan biasa 3 dikali 2. Perhatikan gambarnya ya. Ini yang ada warna kuning, garis kuning Bapak ini. 2 dikali 3 berapa hasilnya? Hasilnya 6, betul. Selanjutnya 6 ini ditambahkan dengan pembilangnya. 6 ditambah 2 berapa hasilnya? 8. Ya, langsung kita tulis di sini. Langsung kita tulis, betul. Selanjutnya kita lanjut ke pecahan yang kedua, yaitu 1/2. 2 dikali 1 berapa hasilnya? Iya, berapa? 2 kali 1? Iya, berapa anak-anak? 2, pinter. Nah, 2-nya ditambah pembilangnya yaitu 1. Maka hasilnya berapa? 3, betul. Sekarang kalau sudah seperti ini, sama seperti langkah sebelumnya ya. Perkalian pecahan biasa, yaitu langsung 8 dikali 3 sama dengan 24.
3 dikali 2 sama dengan 6. Pinter. Perhatikan anak-anak, ini pecahannya wajar atau tidak? Tidak wajar ya. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah kita lihat 24 bisa nggak ya dibagi 6? Atau ada nggak kelipatan dari 6 yang hasilnya 24? Ada. Ternyata hasilnya 24 bagi 6 adalah 4. Betul. Oke. Bisa dipahami ya? Amati kembali, perhatikan kembali langkah-langkah pengerjaannya biar kalian nanti mudah memahami, mudah mengerjakannya dalam mengerjakan soal-soal berikut. Nah, oke. Kalau masih bingung, coba kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Coba kalian tanyakan ke orang tua kalian atau ke kakak kalian yang sudah lebih memahami. Atau boleh kalian hubungi guru kalian masing-masing ya untuk menanyakan lebih lanjut seperti apa. Ya, kita lanjut contoh soal ya. Ini soalnya cerita ya. Pak Adi mempunyai 8/1/2 petak sawah. Nah, pernah kan kalian melihat sawah? Nah, 8/1/2 tanah ini dipunyai oleh Pak Adi. Nah, di setiap petak mempunyai luas yang sama yaitu 1/8 hektar. Jadi Pak Adi punya 8,5 petak sawah. Nah, setiap petaknya yaitu ada 1/8 hektar. Pertanyaannya, berapa hektar luas sawah Pak Adi seluruhnya? Perhatikan ya anak-anak nih. Ini sawah Pak Adi nih. Perhatikan. Pak Adi punya 8 petak. 8,5 petak. Nah, setiap petaknya itu ukurannya 1/8. Nih, ini 1/8 ya. Punya 8 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Adinya lagi berdiri di tengah-tengah sawah. Nah, sekarang kita hitung ya. Kira-kira berapa luas tanah Pak Adi? Maka kalimat matematikanya adalah 8/1/2 yaitu tanah Pak Adi dikali setiap petaknya 1/8. Maka hasilnya adalah kita jadikan menjadi pecahan sederhana terlebih dahulu yaitu 8 dikali 2 sama dengan berapa? Ayo. 8 dikali 2 sama dengan 16. Pinter. Ditambah pembilangnya sama dengan yaitu 1. Hasilnya adalah ya. Pantau ulang ya. Pantau ulang biar kalian lebih paham. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 ditambah 1. Hasilnya langsung kita tulis 17. Nah, karena luas dari setiap petak sawahnya Pak Adi merupakan pecahan biasa, maka sudah tidak usah kita rubah lagi. Kita langsung tulis 1/8. Sekarang tinggal kita langsung hitung. Berapa ya luas tanah Pak Adi? Kita lanjut. 17 dikali 1 sama dengan 17. Pinter. 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, hasilnya adalah 17/16. Anak-anak, ini pecahan wajar atau tidak? Pecahan yang tak wajar ya. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada yang penyebut atau yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Perhatikan. Maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat ya caranya? Cari kelipatan dari 16 yang di bawah 17 yaitu 16 itu sendiri. 16 kali 1 16. Maka di bawah 17 dikurangi 16 itu 1. Maka 16 dibagi 16-nya 1. Nah, penyebutnya tidak berubah. Yang masih bingung boleh kalian lihat video sebelumnya di penjumlahan pecahannya. Nah, bagaimana jika perkaliannya itu adalah perkalian pecahan desimal? Nah, perhatikan ya. Masih ingat ya tadi materi di slide sebelumnya pecahan desimal? Maka jika ada sebuah pecahan 0,65 dikali 0,2. Beda. Perhatikan. Bapak tuliskan di sini 0,65 dikali 0,2. Maka sama dengan ya. Perhatikan angkanya 0,65.
bacanya ingat bukan 0,65 ya anak-anak, tapi 0,65. Karena makin kesini nilainya makin kecil. Perhatikan, jika ada dua angka di belakang koma yaitu 0,65, maka berarti ini ingat ada dua angka ya. Maka kalian tulis berarti pernya adalah 100. Bagaimana jika ada 3? Berarti 1000 dan seterusnya ya. Nah 65-nya kita tulis di atasnya. Perhatikan 65. Paham ya? Apa ulang? Ada 0,65, maka jika maaf 0,65, maka ini ada dua angka 6 dan 5. 0,65 ini berarti ada dua angka di belakang koma, maka berarti penyebutnya pernya adalah 100. Bagaimana jika ada 3 angka? Berarti per 1000. Bagaimana jika ada 4 angka? Berarti per 10.000 dan seterusnya ya anak-anak. Nah, sedangkan 65-nya kita tulis. Selanjutnya, udah paham ya? Selanjutnya kita lanjut yang pecahan yang keduanya 0,2 seperti yang tadi 0,2. Nah, ada satu angka berarti per 10. Duanya kita tulis di sini. Nah, kalau udah seperti ini sama seperti langkah pecahan perkalian pecahan biasa. 65 dikali 2 ya adalah hasilnya 130. Bagaimana penyebutnya? Dikalikan 10 kali 10 sama dengan 1000. Ulangi. 65 dikali 2 sama dengan berapa di sini ya? 130. Nah, di sini pecahan yang Papa tunjuk. Ditulis garisnya. Hasilnya adalah 10 kali 10 1000. Maka hasilnya adalah ingat. Oke. Harusnya ini hasilnya adalah 0,13 0,130. Tapi karena ada angka 0 di belakang koma setelah ini berarti tidak usah ditulis nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa, tidak ada maknanya ya. Nah seperti ini, tulisnya 0,13. Kenapa nolnya tidak ditulis? Karena ini sudah tidak punya nilai ya di belakang koma. Tapi kalau mau ditulis boleh nggak? Boleh aja, benar saja. Lebih efektif tidak usah ditulis. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan pada slide berikutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematik. Semoga kalian semangat selalu, bahagia selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan ya. Nah sebelum ini untuk materi kelas 5 di semester 1. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang perkalian pecahan, kalian masih ingat nggak sih apa aja ya jenis-jenis pecahan? Ya, pecahan itu ada pecahan biasa,
Contohnya 1/2, 3/4, 1/4 ini disebut dengan pecahan biasa, betul ya? Anak-anak pinter sekali. Selanjutnya ada pecahan campuran, yaitu contohnya 1/3, 1/3/4, 4/2/5. Ingat ya, nulisnya harus tepat, satunya di tengah-tengah garis yang ini vertikalnya ya, garis yang miringnya. Kadang Bapak masih sering melihat menulis angka bilangan ini bilangan bulatnya itu enggak di sebelahnya garis yang vertikal atau miring ya. Ada 1/3/4, ada 4/2/5. Selanjutnya pecahan desimal, contohnya 0,2, 0,5 dan lain-lainnya ya, seterusnya. Selanjutnya ada pecahan persen. Persen itu berarti per ya. Nah, ada yang 10/100, 12/100, 15/100. Nah, ada 10/100 dibacanya 10%. 12/100 dibacanya 12%. 15/100 15%. Nah, lambangnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, pasti kalian masih ingat di pelajaran atau di materi di kelas 4 ya. Nah, akan kita ulas kembali. Caranya seperti apa? Nah, jika ada sebuah pecahan dilambangkan dengan B X per Y, maka yang harus kita lakukan untuk merubahnya menjadi pecahan biasa adalah B dikali Y atau dikali penyebut ya, ditambah X kali pembilang. Y-nya tidak berubah. Ingat ya, lihat ini ya. Y-nya tidak berubah, perhatikan ya. Y ini tidak berubah, ingat ya. Sekali lagi, jika sebuah pecahan dilambangkan dengan B X per Y, maka B dikali Y ditambah X. Y-nya tidak berubah. Contohnya seperti ini. Ada 1/3, maka 1 dikali 3 ditambah 1/3. Maka hasilnya adalah 1 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dari mana 4? 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3-nya tidak berubah. Atau boleh juga mengerjakannya seperti ini. 3 dikali 1 3, langsung ya seperti ini, ditambah 1, langsung ditulis seperti ini, sama dengan 4/3. 3-nya dari mana? 3-nya dari ini ya. Hasilnya sama saja. Bedanya kalau ini lebih rinci yang pertama ya, kalau ini langsung, nggak masalah. Yang penting kalian memahaminya. Nah, konsep perkalian, kalian harus memahami bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Maksudnya seperti apa? Perhatikan ya. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lihat posisinya. Jadi yang berulang itu yang di depannya. 3-nya yang dijumlahkan berulang. Ini tidak boleh ketukar ya kalau dalam resep yang diberikan oleh dokter. 2 dikali 1 berarti 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Nah, kalau dalam resep dokter harus hati-hati, nggak boleh ditukar. Kalau minum obatnya 2 dikali 1, nggak boleh minum obatnya 2 sekaligus. Bukan 2 ini, maka bukan 2 dikali 1 tapi 1, bukan 2 ditambah 2 tapi 1 ditambah 1. Hasilnya 2. 2 dikali 3, 3 ditambah 3, hasilnya 6. Nah, bagaimana jika pada bilangan pecahan? Nah, perhatikan. 2 dikali, beda ya, bukan 2 1/2 ya, ingat. 2 dikali 1/2, maka sama saja 1/2 ditambah 1/2.
2. Ingat ya, ini 2 dikali, bukan 2 1/2. Ini mah 2 dikali 1/2. Maka hasilnya adalah 1/2 ditambah 1/2. Hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Masih ingat ya penjumlahan pecahan kemarin? Ini penyebutnya udah sama. Jadi langsung 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2-nya penyebut, maka nggak usah dijumlahkan. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ingat, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa seperti 1/2 dikali 3/4. Nah, perhatikan. Jika perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka pembilang dibagi penyebut dikali pembilang dibagi penyebut, maka hasilnya adalah, perhatikan ini contohnya, 1/2 dikali 3/4. Oke, kita langsungkan saja. 1 dikali 3, ya, dikalikan dengan pembilang dikali pembilang. Penyebut dikali penyebut, maka hasilnya adalah 3/8. Jadi perbedaannya dengan penjumlahan, kalau penjumlahan harus disamakan dulu penyebutnya atau harus ekuivalen. Kalau ini langsung ya. Ingat ya, bisa dipahami. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, bagaimana jika perkalian pecahan campuran? Perhatikan, ini ada contoh. 2/3 dikali 1/2. Oke, bisa diamati contoh soalnya. Nah, coba kalian ucapkan bersama-sama dengan Bapak. 2/3 dikali 1/2. Ucapkan ya, biar mulut kita juga ikut bergerak. Kalau mulut kita ikut bergerak, mudah-mudahan masuk ke dalam pikiran kita. Selanjutnya kita coba kerjakan. 2/3 dikali 1/2. Langkah yang pertama apa coba? Ada yang tahu? Iya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama boleh menggunakan cara seperti ini, yaitu dengan merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ada dengan metode yang lain, misalnya bilangan bulatnya dijumlahkan dulu, 2 ditambah 1 baru pecahannya dijumlah. Boleh seperti ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan menggunakan cara langkah yang merubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka bagaimana caranya? Yang pertama 2/3, yaitu kita rubah menjadi pecahan biasa 3 dikali 2. Perhatikan gambarnya ya. Ini yang ada warna kuning, garis kuning Bapak. 2 dikali 3 berapa hasilnya? Hasilnya 6, betul. Selanjutnya 6 ini ditambahkan dengan pembilangnya. 6 ditambah 2 berapa hasilnya? 8. Ya, langsung kita tulis di sini. Langsung kita tulis, betul. Selanjutnya kita lanjut ke pecahan yang kedua, yaitu 1/2. 2 dikali 1 berapa hasilnya? Iya, berapa? 2 kali 1? Iya, berapa anak-anak? 2, pinter. Nah, 2-nya ditambah pembilangnya yaitu 1. Maka hasilnya berapa? 3, betul. Sekarang kalau sudah seperti ini, sama seperti langkah sebelumnya ya. Perkalian pecahan biasa. Yaitu langsung 8 dikali 3 sama dengan 24. 3 dikali 2 sama dengan 6. Pinter. Perhatikan anak-anak, ini pecahannya wajar atau tidak? Tidak wajar ya. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kita lihat 24 bisa nggak ya dibagi 6? Atau ada nggak kelipatan dari 6 yang hasilnya 24? Ada. Ternyata hasilnya 24 bagi 6 adalah 4. Betul. Oke. Bisa dipahami ya? Amati kembali, perhatikan kembali langkah-langkah pengerjaannya biar kalian nanti mudah memahami, mudah mengerjakannya dalam mengerjakan soal-soal berikutnya.
Oke. Kalau masih bingung, coba kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Coba kalian tanyakan ke orang tua kalian atau ke kakak kalian yang sudah lebih memahami. Atau boleh kalian hubungi guru kalian masing-masing ya untuk menanyakan lebih lanjut seperti apa. Ya, kita lanjut contoh soal ya. Ini soalnya cerita ya. Pak Adi mempunyai 8/1/2 petak sawah. Nah, pernah kan kalian melihat sawah? Nah, 8/1/2 tanah ini dipunyai oleh Pak Adi. Nah, di setiap petak mempunyai luas yang sama, yaitu 1/8 hektar. Jadi Pak Adi punya 8,5 petak sawah. Nah, setiap petaknya yaitu ada 1/8 hektar. Pertanyaannya, berapa hektar luas sawah Pak Adi seluruhnya? Perhatikan ya anak-anak nih. Ini sawah Pak Adi nih. Perhatikan. Pak Adi punya 8 petak. 8,5 petak. Nah, setiap petaknya itu ukurannya 1/8. Nih, ini 1/8 ya. Punya 8 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Adinya lagi berdiri di tengah-tengah sawah. Nah, sekarang kita hitung ya. Kira-kira berapa luas tanah Pak Adi? Maka kalimat matematikanya adalah 8/1/2, yaitu tanah Pak Adi, dikali setiap petaknya 1/8. Maka hasilnya adalah kita jadikan menjadi pecahan sederhana terlebih dahulu, yaitu 8 dikali 2 sama dengan berapa? Ayo, 8 dikali 2 sama dengan 16. Pinter. Ditambah pembilangnya sama dengan, yaitu 1. Hasilnya adalah, ya, pantau ulang ya. Pantau ulang biar kalian lebih paham. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 ditambah 1. Hasilnya langsung kita tulis 17. Nah, karena luas dari setiap petak sawahnya Pak Adi merupakan pecahan biasa, maka sudah tidak usah kita rubah lagi. Kita langsung tulis 1/8. Sekarang tinggal kita langsung hitung. Berapa ya luas tanah Pak Adi? Kita lanjut. 17 dikali 1 sama dengan 17. Pinter. 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, hasilnya adalah 17/16. Anak-anak, ini pecahan wajar atau tidak? Pecahan yang tak wajar ya. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada yang penyebut, atau yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Perhatikan. Maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat ya caranya? Cari kelipatan dari 16 yang di bawah 17, yaitu 16 itu sendiri. 16 kali 1 16. Maka di bawah 17 dikurangi 16 itu 1. Maka 16 dibagi 16-nya 1. Nah, penyebutnya tidak berubah. Yang masih bingung boleh kalian lihat video sebelumnya di penjumlahan pecahannya. Nah, bagaimana jika perkaliannya itu adalah perkalian pecahan desimal? Nah, perhatikan ya. Masih ingat ya tadi materi di slide sebelumnya, pecahan desimal? Maka jika ada sebuah pecahan 0,65 dikali 0,2. Beda. Perhatikan. Bapak tuliskan di sini 0,65 dikali 0,2. Maka sama dengan ya. Perhatikan angkanya 0,65. Bacanya ingat bukan 0,65 ya anak-anak, tapi 0,65. Karena makin kesini nilainya makin kecil. Perhatikan, jika ada 2 angka di belakang koma yaitu 0,65, maka berarti ini, ingat ada 2 angka ya, maka kalian tulis berarti pernya adalah 100. Bagaimana jika ada 3? Berarti 1000 dan seterusnya ya. Nah, 65-nya kita tulis di atasnya. Perhatikan, 65. Paham ya? Pak ulang.
ada 0,65, maka jika maaf 0,65, maka ini ada dua angka 6 dan 5. 0,65 ini berarti ada dua angka di belakang koma, maka berarti penyebutnya pernya adalah 100. Bagaimana jika ada 3 angka? Berarti per 1000. Bagaimana jika ada 4 angka? Berarti per 10.000 dan seterusnya ya anak-anak. Nah, sedangkan 65-nya kita tulis. Selanjutnya, udah paham ya? Selanjutnya kita lanjut yang pecahan yang keduanya 0,2 seperti yang tadi 0,2. Nah, ada satu angka berarti per 10. Duanya kita tulis di sini. Nah, kalau udah seperti ini sama seperti langkah pecahan perkalian pecahan biasa. 65 dikali 2 ya adalah hasilnya 130. Bagaimana penyebutnya? Dikalikan 10 kali 10 sama dengan 1000. Ulangi. 65 dikali 2 sama dengan berapa di sini ya? 130. Nah, di sini pecahan yang Bapak tunjuk. Ditulis garisnya. Hasilnya adalah 10 kali 10 1000. Maka hasilnya adalah, ingat, oke, harusnya ini hasilnya adalah 0,13, 0,130. Tapi karena ada angka 0 di belakang koma setelah ini berarti tidak usah ditulis, nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa, tidak ada maknanya. Nah, seperti ini tulisnya 0,13. Kenapa nolnya tidak ditulis? Karena ini sudah tidak punya nilai ya di belakang koma. Tapi kalau mau ditulis boleh nggak? Boleh aja, benar saja. Lebih efektif tidak usah ditulis. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan pada slide berikutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.